Assalamualaikum, selamat datang di podcast KPPN. Podcast KPPN adalah wadah edukasi bagi masyarakat dengan para bintang tamu spesial. Podcast KPPN serba-serbi perbendaharaan. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi bersama podcast KPPN di episode yang kedua. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga tetap semangat, bahagia, dan sehat selalu. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Risma, saya adalah pegawai dari KPPN Kota Baru. Nah, apakah teman-teman merasa ada sedikit perbedaan di sini? Nah, betul. Di podcast yang kemarin, narasumber atau bintang tamu pada pagi hari ini adalah host di acara podcast. Nah, jadi bintang tamu kali ini adalah Mbak Adinda Erina, pegawai dari KPPN Kota Baru. Halo Mbak Dinda, apa kabar? Alhamdulillah baik. Risma gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Gimana Mbak Dinda pagi hari ini, sudah sarapan? Alhamdulillah sudah. Saya juga belum. Belum. Mbak Dinda, kemarin itu saya sempat melihat di YouTube KPPN. Iya. Nah, ada konten baru itu. Konten terkait video profil WBK ya? Iya, ada. Nah, di konten itu saya mendengar kalau KPPN Kota Baru ternyata mengajukan penilaian WBK pada tahun ini. Tuh. Nah, boleh Mbak Dinda jelaskan tentang maksud dari konten tersebut? Oke, gini. Betul Mbak Risma. Jadi tahun ini KPPN Kota Baru itu mengikuti penilaian WBK oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Iya, makanya videonya judulnya video profil WBK KPPN kan. Iya. Oh, iya. Jadi WBK itu adalah program atau sebuah program yang dibuat oleh Kemenpan RB. Jadi diatur dalam Peraturan Menteri nomor 52 tahun 2014 yang diperbaiki di nomor 10 tahun 2019. Nah, di situ disebutkan bahwa zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada pimpinan dan jajarannya yang memiliki komitmen untuk mewujudkan WBK-WBBM, terutama dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, WBK-WBBM sendiri, WBK terutama yang kepanjangannya adalah wilayah bebas korupsi, ini diberikan kepada unit kerja yang sebagian besar memenuhi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, serta yang terakhir peningkatan akuntabilitas kinerja. Nah, untuk WBBM, kepanjangannya adalah wilayah birokrasi bersih melayani. Sedangkan WBBM ini diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar dari 5 itu tadi, ditambah dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi itu yang membedakan WBK dan WBBM, pengungkitnya. Begitu Mbak Risma. Oh, jadi pada tahun ini itu KPPN Kota Baru mengikuti penilaian WBK atau WBK dan WBBM ya Mbak Dinda? Oh iya, KPPN Kota Baru tahun ini mengikuti penilaian WBK. Jadi setiap ini ada selisih setahun gitu. Jadi kan tahun mengikuti penilaian WBK, tahun depan libur dulu, lalu tahun selanjutnya WBBM jika WBK lolos, seperti itu. Jadi ada selisih setahun itu untuk memenuhi pemenuhan dokumen pengungkitnya yang tadi saya sebutkan 5 tadi. Nah, itu dipenuhi dalam tahun yang libur tadi. Tetap berjalan begitu maksudnya. Berarti rencananya WBK kan diajukan penilaian pada tahun 2021. Betul. Berarti rencana WBBM akan diajukan pada tahun 2023. Ya, seharusnya 2023. Semoga tahun ini KPPN lolos. Amin. WBK. Amin. Semangat ya Mbak Dinda. Semangat Risma juga sebagai seksi Peraki. Iya, sebagai umum.
Oh iya, jadi sebenarnya apa hubungannya KPPN sama WBK WBBM ini ya Mbak Dinda sebenarnya? Oh iya, kalau untuk KPPN sendiri, KPPN ini menurut cerita senior ya, jadi sejak tahun 2004 itu Menteri Keuangan kita Bu Sri Mulyani itu kan menjadi menteri. Nah saat itu beliau melakukan perombakan besar-besaran gitu kan di Kementerian Keuangan, melakukan perombakan di birokrasi Kementerian Keuangan. Nah sejak itu Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk mewujudkan zona integritas itu tadi. Jadi sejak itu sudah bersih lah ya, istilahnya sudah bersih birokrasinya. Jadi sejak tahun itu juga kan Kementerian Keuangan itu sudah memiliki komitmen untuk mewujudkan zona integritas. Nah, dari Ditjen Perbendaharaan sendiri itu Bu Sri Mulyani membuat pada tahun 2006 membuat KPPN percontohan dan atau KPPN Prima. Iya, jadi sejak itu sebenarnya KPPN Kota Baru seluruh KPPN itu sudah siap mengikuti zona integritas penilaian WBK. Karena sejak 15 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, sejak tahun 2016 itu KPPN sudah bersih. Jadi insya Allah KPPN Kota Baru sudah siap walaupun kegiatan pencanangannya baru terlaksana di tahun 2019. Semoga nanti di tahun 2021 KPPN Kota Baru bisa lolos. Amin. Penilaian WBK. Iya betul, mendapatkan predikat WBK. Mbak Dinda, saya ada penasaran terhadap satu hal sih. Apa itu? Kenapa ya KPPN Kota Baru itu harus ikut WBK? Oh iya, wah ini pertanyaan menjebak nih Wak. Menurut saya karena WBK itu kan program yang bagus ya dari Kemenpan RB. Jadi kita itu dengan program pencegahan korupsi, pemberantasan KKN itu salah satu fungsinya adalah untuk memperoleh kepercayaan masyarakat. Jadi karena kinerja kita bagus, masyarakat juga puas gitu kan dengan layanan kita, dan akan terbentuk sebuah hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Kalau dari Kementerian Keuangan sendiri, itu Bapak Sekretaris Jenderal Bapak Hadianto mengatakan di evaluasi WBK tahun 2018 bahwa Bu Sri Mulyani itu mewajibkan kepada seluruh unit kerja Kementerian Keuangan untuk memperoleh predikat WBK. Dan pada Hakordia tahun 2019, Bu Sri Mulyani sudah mengatakan bahwa sudah terdapat 400 lebih unit kerja di Kementerian Keuangan yang mendapat peroleh zona integritas WBK WBM. Seperti itu Mbak Isma. Cukup banyak ya, sudah 400 unit kerja. Betul, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, menurut Mbak Dinda nih, Mbak Dinda kan sebagai salah satu dari tim WBK nih. Betul. Apa saja sih tantangan-tantangan yang dilalui oleh Mbak Dinda selama menjadi tim WBK ini? Tantangan ya? Tantangan selama menjadi salah satu tim WBK ini mungkin karena kan kita WBK ini proses yang tidak hanya sekali langsung selesai gitu kan. Prosesnya tuh terus berjalan gitu. Jadi mungkin iya berkelanjutan, betul. Jadi mungkin kita harus memiliki komitmen yang tidak pernah pudar gitu tantangannya. Dan ada lagi nih tantangan karena di salah satu penilaian itu adalah survei kepuasan masyarakat. Nah, di sini kita harus memberikan pelayanan yang prima, yang maksimal itu agar memperoleh survei yang bagus. Jadi kan survei ini kita nggak bisa kontrol ya. Survei ini murni karena memang satker kita, masyarakat kita yang menilai. Jadi memang demi mendapatkan survei yang bagus, kita harus memberikan pelayanan yang bagus juga seperti itu. Mungkin tantangannya adalah mewujudkan hal itu. Nah, apakah survei itu dilakukan hanya dalam rangka WBK ini ya? Atau setiap tahun tuh KPPN Kota Baru melakukan survei gitu kepada masyarakat? Oh enggak, survei ini bukan karena rangka WBK saja. Jadi setiap tahun ada survei kepuasan masyarakat, namun survei ini menjadi salah satu penilaian di WBK yang menentukan apakah masyarakat ini merasakan pelayanan kita tidak, seperti itu. Jadi dengan
salah satu penguatan kualitas pelayanan. Nah, di situ ada survei kepuasan masyarakat. Nah, terkait masyarakat nih Mbak Dinda. Iya. Sebenarnya manfaat WBK untuk masyarakat ini, maksudnya manfaat KPPN Kota Baru mengikuti penilaian WBK nanti untuk masyarakat tuh apa ya? Seperti apa ya manfaatnya untuk masyarakat itu? Oke, baik. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi WBK secara garis besar sendiri, ketika sebuah organisasi, sebuah unit kerja memperoleh predikat WBK, itu berarti unit kerja tersebut sudah katakanlah teruji klinis ya. Teruji klinis ya Mbak Dinda. Iya, sudah diuji dengan baik oleh tim-tim penilai dan dia memenuhi kriteria-kriteria tersebut, berarti masyarakat menerima pelayanan yang baik gitu dari unit kerja tersebut. Kalau untuk KPPN sendiri, mungkin karena kita berhubungannya dengan sesama PNS, maksudnya satker kita adalah satker ya, bukan masyarakat. Jadi mungkin yang menerima langsung manfaatnya adalah pelayanan kepada satker tersebut. Mungkin jadi pelayanan jadi cepat, kualitasnya jadi bagus, lalu juga baik dalam penyampaiannya, seperti itu. Jadi Mbak Dinda, mungkin tadi adalah pertanyaan terakhir yang dapat saya ajukan. Betul, baik. Jadi dari podcast kali ini dapat disimpulkan bahwa KPPN Kota Baru mengikuti penilaian wilayah bebas korupsi. Kemudian dampak langsungnya kepada masyarakat adalah dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Kemudian juga dapat mencegah terjadinya korupsi dan pemberantasan KKN. Nah, terima kasih kepada Mbak Dinda karena telah meluangkan waktu untuk menjadi bintang tamu dalam acara podcast kali ini. Oke, baik, sama-sama. Terima kasih kembali Mbak Risma. Terima kasih banyak informasinya yang bermanfaat Mbak Dinda. Oke. Sebelum podcast ini berakhir, saya akan membacakan pantun untuk teman-teman semua. Oh, ada. Sorong papan, tarik papan. Sampai jumpa di podcast minggu depan.